Persidangan ini dibuat seperti suatu formalitas belaka dan tidak ada kesungguhan untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, apalagi aktor intelektual. Kita sedang dipertontonkan bangunan yang compang-camping, bangunan yang hancur. Inilah yang tergambar. KPK yang seharusnya menjadi lembaga yang penjuru untuk memberantas korupsi, justru undang-undangnya dilemahkan, lembaganya dikerjai, dan kemudian upaya memberantas korupsi malah dihadang dengan terang-terangan. Tetapi apabila suatu keadilan itu menjadi hal yang sulit, penegakan hukum atau mendapatkan kebenaran di peradilan itu menjadi hal yang mahal atau langka, maka kita bisa melihat pada dasarnya negara itu sedang menuju kehancuran. Itu yang kita khawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar radio Silaturahim. Hukum sebagai panglima di sebuah negeri, tapi sebuah permainan hukum dari seorang yang memperjuangkan hukum di bumi pertiwi ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita tanya langsung kepada Novel Baswedan, bagaimana komentar terhadap tuntutan jaksa kemarin atas proses hukum yang berlangsung, yang sebagian orang mengatakan sebuah sandiwara yang luar biasa. Bagaimana Pak Novel akibat perjalanan proses hukum dan keadilan yang sedang diperjuangkan buat antum sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini, apa yang terjadi sekarang ini kan sejak awal sudah saya prediksi bahwa akan terjadinya seperti ini. Karena memang ini melibatkan orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, gitu. Dan dari dulu namanya perjuangan untuk menegakkan kebenaran tantangannya banyak. Sekarang yang terkait dengan masalah tuntutan 1 tahun ini terlihat sekali bahwa memang hukum sedang diinjak-injak, keadilan sedang diinjak-injak oleh orang-orang yang oknum-oknum tersebut. Saya melihatnya ini dagelan yang dilakukan dengan seronok, dengan terang-terangan gitu ya, dengan di ruang publik yang semua orang bisa melihat sebenarnya. Sejak awal dengan diserang ini saya tidak terus menaruh masalah ini dalam hati karena saya tahu ini akan dipermainkan. Oleh karena itu saya bersikapnya secara pribadi harus dengan tenang karena saya ingin tetap berjuang dalam hal ini. Terkait dengan hal tadi, terkait tuntutan 1 tahun tersebut, ini menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan. Ini menunjukkan bahwa sekedar persidangan ini dibuat seperti suatu formalitas belaka dan tidak ada kesungguhan untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, apalagi aktor intelektual. Oleh karena itu saya melihat catatan yang terpenting adalah apabila kita melihat suatu negara, suatu pemerintahan yang berjalan, tentunya pemerintahan tersebut melakukan pembangunan di semua aspek. Ketika kita memandang aspek hukum adalah aspek yang sedang dibangun, kita sedang dipertontonkan bangunan yang compang-camping, bangunan yang hancur. Inilah yang tergambar. Saya juga sering membaca bagaimana atau melihat berita-berita bagaimana masyarakat yang lain, masyarakat awam menjadi korban dari permainan atau peradilan yang tidak semestinya. Dan sekarang saya merasakan hal itu secara pribadi. Yang lebih parahnya adalah saya sehari-hari bertugas untuk memberantas mafia hukum dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Sekarang saya diperlihatkan hal demikian dan dibiarkan seperti ada pengabaian. Ini yang luar biasa sekali. Tapi poin penting adalah kita sebagai masyarakat tentunya tidak boleh diam. Karena pada saatnya nanti bisa jadi hal serupa akan terjadi kepada diri kita. Karena bangunan hukum yang compang-camping dan porak-poranda ini. Oleh karena itu ini kesempatan kita karena kita melihat bangunan tersebut dipertontonkan dengan terang dan upaya kita yang bisa kita lakukan adalah melakukan protes dan mengkritisi dengan serius dan sungguh-sungguh.
karena bangunan itu adalah bangunan kita harusnya, tapi dibangun dengan asal-asalan, dengan ugal-ugalan, dan ini nampak sekali bangunan hukum kita sangat porak-poranda. Ya. Kurang lebih gitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Novel. Menyangkut masa depan hukum Indonesia di tengah keadaan sekarang, mungkin apa bisa Pak Novel yang terjun langsung dalam bidang keadilan hukum ini bisa melihat, dulu KPK pernah bilang kita akan melihat korupsi 40 tahun lagi akan hilang dari bumi ini pada periode yang lalu. Kalau keadaan kayak begini, apa yang Pak Novel bisa analisa negeri tercinta ini? Iya. Begini, kalau memang sekarang ini kita lihat semua sisi sangat memprihatinkan. Kita lihat saja dari sisi KPK-nya. KPK yang seharusnya menjadi lembaga yang penjuru untuk memberantas korupsi, justru undang-undangnya dilemahkan, lembaganya dikerjai, dan kemudian upaya memberantas korupsi malah dihadang dengan terang-terangan. Jadi saya kira apa yang kita cita-citakan justru semakin mundur rasanya apabila tidak ada perubahan. Tapi saya kira perubahan itu juga tidak dikehendaki untuk sementara waktu ini. Jadi saya kira hal ini menjadi hal penting. Saya menyampaikan ini bukan sebagai bentuk pesimisme, karena faktanya saya ada di KPK, saya masih bekerja, saya masih menangkap beberapa pelaku-pelaku besar, dan itu menunjukkan bahwa kita harus selalu optimis. Tapi menyampaikan fakta yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya itu suatu bentuk optimisme, karena kita ingin berubah. Sedangkan kalau kita melihat suatu negara yang besar, suatu negara yang maju, itu haruslah hukumnya tegak, haruslah keadilan itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi apabila suatu keadilan itu menjadi hal yang sulit, penegakan hukum atau mendapatkan kebenaran di peradilan itu menjadi hal yang mahal atau langka, maka kita bisa melihat pada dasarnya negara itu sedang menuju kehancuran. Itu yang kita khawatirkan. Insya Allah melindungi negeri kita. Dan terakhir Pak Novel, keadaan mata antum terhadap korban dari kejadian yang luar biasa itu bagaimana sekarang? Banyak orang bertanya, bagaimana Pak Novel? Iya, sekarang mata saya yang dua-duanya ini kena serang air keras. Akibatnya adalah sebelah kiri buta permanen, jadi tidak bisa melihat sama sekali. Dan dokter sudah tidak mengatakan tidak bisa dilakukan pengobatan lebih lanjut untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kondisinya dijaga untuk tidak turun lagi, tapi kurang lebih penglihatan hanya bisa antara 50%. Jadi untuk mengenali orang yang melintas di dekat saya itu agak sedikit sulit. Tapi saya berharap semoga Allah memudahkan untuk mendapatkan kesembuhan, terutama untuk yang kanan. Karena satu-satunya yang masih ada harapan adalah yang kanan. Insyaallah. Gitu Bang Isa. Doa kami selalu Mas Novel buat perjuangan ini, dan mudah-mudahan dengan kekuatan doa ini Allah memberikan jalan keluar terhadap bangsa kita. Terima kasih Mas Novel. Terima kasih, salam buat keluarga, buat semua perjuang keadilan. Assalamualaikum Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pasti mengecam ya dari tuntutan jaksa tersebut. Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa hukum di Indonesia belum berpihak sepenuhnya kepada korban. Bagaimana mungkin dua orang yang sudah menyiram air keras ke wajah seorang penegak hukum, penyidik KPK, hanya dituntut 1 tahun penjara. Tentu ini membuat kepanikan di masyarakat yang khawatir hukum dipergunakan oleh beberapa pihak. Iya, kita mencatat ya ada beberapa poin kejanggalan selama proses persidangan ini. Hal ini dimulai ketika jaksa menyusun surat dakwaan, yang mana dakwaannya hanya menyasar pada tindak pidana penganiayaan. Padahal kita meyakini tindakan dari dua terdakwa itu berpotensi untuk menghilangkan nyawa Novel Baswedan. Seharusnya dua orang itu dapat didakwa dengan percobaan pembunuhan berencana. Saya rasa masyarakat dengan mudah menemukan pemberitaan di berbagai media, banyak kasus di Indonesia yang orang disiram air keras di bagian wajahnya, pada akhirnya mengalami kondisi yang fatal, yaitu meninggal dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak saksi-saksi penting dan barang bukti penting
yang tidak diakomodir secara menyeluruh oleh persidangan. Seperti rekaman CCTV ya? Rekaman CCTV, lalu ada yang baju gamis yang dikenakan oleh novel pada saat kejadian itu, pada saat dihadirkan di persidangan, tiba-tiba ada sobekan. Padahal novel meyakini baju gamis itu tidak pernah atau tidak mengalami kerusakan. Dan selain dari itu memang kalau kita lihat tuntutan 1 tahun ini penuntut umum lebih terlihat membela kepentingan terdakwa yang harusnya menjadi representasi negara, yang harusnya mewakili korban, tapi justru berpihak pada pelaku kejahatan. Begitu. Oke, apa yang menjadi dugaan ICW? Artinya ini masuk dalam dakwaan yang sangat berat, kemudian banyak hal-hal yang harusnya penting dihadirkan di persidangan, dari mulai bukti, kemudian saksi, bahkan kalau misalnya tadi Mas Kurnia sampaikan juga, misalnya kita ambil contoh dengan baju gamis itu, padahal novel sendiri merasa bahwa tidak ada kerusakan, tidak ada sobekan, sampai di persidangan ternyata ada sobekan. Hal-hal yang seperti ini kan di luar bukti sesungguhnya kan. Apa yang menjadi dugaan ICW? Ya, dugaan kita memang sedari awal persidangan ini tidak ditujukan untuk mencari kebenaran material. Namun? Bukan persidangan ini saja sebenarnya, dari awal penyidikan, penuntutan ini ya tidak akan pernah mengungkap siapa aktor intelektual di balik serangan terhadap Novel Baswedan dan apa motifnya. Kalau kita menyoroti sebenarnya, 2 terdakwa ini ketika statusnya masih tersangka, baru saja ditangkap, mereka mengatakan ini adalah motif pribadi karena mereka tidak senang dengan punya permasalahan sendiri dengan Novel Baswedan. Padahal ketika dikonfrontir dengan Novel Baswedan, Novel mengatakan tidak pernah berkomunikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tentu argumen ini kan dengan sendirinya terbantahkan begitu. Apakah kita sebenarnya tidak terlalu meyakini 2 orang ini benar-benar adalah pelaku penyerangan Novel Baswedan? Iya. Oke, tidak terlalu meyakini, artinya 2 orang ini betul-betul pelaku penyerangan. Di samping pelaku penyerangan, terakhir Mas Kurnia, yang juga banyak sekali dikejar adalah aktor intelektual atau dalang dibalik penyerangan ini kan. Kemudian dengan akhirnya tuntutan ringan kepada 2 terdakwa yang hanya 1 tahun disesalkan banyak pihak, termasuk bahkan korban Novel Baswedan sendiri. What's next? Ya, kita memprediksi persidangan ini tidak akan bisa mengungkap aktor intelektualnya. Dan kita sebenarnya sudah menyurati beberapa lembaga negara, seperti Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa mengawasi proses persidangan ini. Dan kita sudah menyurati Komisi Kejaksaan untuk bisa mencatat temuan-temuan kita dan memeriksa jaksa penuntut umum ini, karena dalam pandangan kita telah bertindak tidak sesuai dengan konsep persidangan pidana, yaitu ingin mencari, menggali, menemukan kebenaran material.